Yang bagian berikutnya saudara, kita akan berbicara tentang Alkitab. Bagaimana integrasinya berita perjanjian lama dan perjanjian baru, dan Alkitab itu apa sih sebetulnya, ya? Ini jadi penting buat kita. Belum ya? Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana Alkitab itu, kemudian bagaimana kenapa dia ada PL, ada PB, begitu. Bagaimana koneksi integritas, integrasi antara PL dan PB itu. Ya, sehingga dengan demikian guru-guru yang punya Alkitab, pegang Alkitab bisa mengerti sepenuhnya. Ya. Pertama, kita mesti memahami Alkitab. Alkitab tidak sama dengan buku karya manusia pada umumnya yang bisa salah. Ya, ini menjadi masalah penting karena begini, orang-orang liberal akan bilang Alkitab bisa salah. Siapa yang nulis Alkitab? Manusia. Manusia bisa salah enggak? Kalau gitu Alkitab bisa salah enggak? Bisa. Nah, itulah kalian. Oke, nanti kita lihat ya. Makanya kalau Alkitab bisa salah, berapa banyak salahnya Alkitab? Banyak sekali. Karena banyak yang nulis. Maka banyaklah salahnya. Celakanya kita makanya banyak yang masuk neraka. Keren ya. Jadi gimana cara kita untuk menjawab? Nah, karena itu harus diperhatikan. Tulisan yang benar pada dirinya bukan karena pembaca atau penilainya. Itulah Alkitab. Dia relevan dalam setiap zaman, memiliki konsekuensi hukum terhadap apa yang ada. Ya. Dan teruji dalam perjalanan sepanjang zaman, bahkan mendahului zaman. Saudara-saudara, Alkitab itu, ini harus kita perhatikan. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah, ya, maka ilham itu adalah menjadi satu ilham yang betul yang disampaikan oleh Alkitab itu. Sehingga Alkitab itu menjadi benar pada dirinya bukan karena penulisnya. Tapi sumber si penulisnya. Ya, beda ya. Sehingga dia itu bukan dari sebuah hasil logika pikir seperti saya nulis buku. Roh Kudus yang taruh itu di otak saya, di benak saya, dan dijaganya saya. Ya. Ini penting untuk kita hati-hati. Oleh karena itu Alkitab tadi pertama tidak sama dengan buku lain, nanti bagian ini kita dalami lagi. Tulisan itu benar pada dirinya bukan karena pembacanya atau penilainya. Relevan dalam setiap zamannya. Ya. Alkitab sudah 2000 tahun tetapi pas. Coba kalian lihat. Kitab-kitab semuanya, agama-agama. Alkitab salah satu contoh paling gampang. Kalau di Islam boleh poligami. Perempuan sekarang tidak mau di madu kan ya. Mendingan di empedu ya. Daripada di madu katanya kan. Mendingan empedu kan gitu. Nggak ada yang mau. Lucu sekali ketika satu orang teman saya bilang, apa lu setuju poligami? Dia bilang enggak. Apa lo setuju cinta bisa dibagi dua? Dia bilang enggak, teman saya ini bukan orang Kristen. Lalu saya tanya, kenapa agama lo bolehin kawin lebih dari satu kali? Iya, gue juga gak ngerti ini. Lucu juga ya, tapi dia tetap di situ. Ya, artinya secara kontekstual, kalau dulu kan memang ada diskriminasi terhadap wanita, orang bisa terima gitu ya. Sekarang orang udah nolak, gak bener nih. Gak bisa dijawab secara kontekstual. Karena memang hanya terbukti itu nggak benar, karena menjadi diskriminasi pada wanita. Itu hebatnya Kristen. Ya, berbeda sekali. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, belum lagi soal makanan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kristen lain ya. Apa yang masuk ke perut tidak menajiskan, yang keluar dari perut itu, dari mulutmu itu yang najis itu. Maka mau makan apapun kamu ke negara manapun kamu nggak ada masalah. Tinggal suka apa enggak. Bayangkan kalau orang pergi ke Cungko, lalu berharap tidak ada minyak babinya. Gimana ceritanya ya? Makanya dikatakan makan babi tidak haram. Makanan yang mengandung babi yang haram. Jadi babi kalau lagi hamil itu haram tuh. Karena mengandung babi. Babinya haram gak? Kagak. Tapi kalau lagi mengandung itu gak boleh tuh. Apalagi kalau minyaknya sah banget itu ya.
Nggak mungkin you pergi ke Cina sana lalu cari makanan halal. Emang di semua kota, mungkin di Uighur sana bagian-bagian orang suku tertentu ada kali ya makanan halalnya. Tapi kalau di tempat yang umum ada susah lah bayangkan itu. Ya, maka di Cina sana kita bilang kalau makan terus berharap nggak ada minyak babinya, aneh bin ajaib juga tuh. Apapun. Ya. Jadi bagaimana perjalanan Alkitab itu teruji sepanjang zaman, bahkan mendahului zaman. Dia sudah mengantisipasi banyak aspek. Bagaimana harus memelihara bumi, bertanggung jawablah, pelihara bumi. Bumi kita rusakkan gitu kan, akibatnya kita lihat. Cinta uang, akar segala kejahatan. Kita lihat hidup sehari-hari. Ketika orang materialistis hancur semuanya. Kan jadi kita bisa betul-betul terantisipasi dan diarahkan kemana hidup kita akan bergerak. Alkitab itu berotoritas penuh atas kehidupan ya manusia. Sehingga bagaimana dia berkuasa sepenuhnya mengelola hidup kita, mengatur hidup kita. Seperti 10 hukum itu diberikan, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begitu dan seterusnya. Alkitab itu jelas, terang dan berkuasa. Maka Alkitab mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga Alkitab itu menunjukkan kepada kita kemana seharusnya kita melangkah dan hati-hati dalam melangkah dan kita terhindar dari jebak salah di kehidupan ini. Maka kita mengetahui betapa Alkitab itu luar biasa sekali. Ya. Alkitab itu bersifat final, kekal. Bagaimana kita akan dikembalikan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, itu perjalanannya menarik ya. Kisah di Kejadian, waktu manusia berdosa diusir dari Taman Eden. Apa yang ditutup? Siapa yang ingat? Lalu manusia itu di situ sesudah disuruh keluar, apa yang terjadi? Ada apa yang di Taman Eden itu? Ada apa? Pedang Allah yang menyala-nyala yang membuat manusia itu tidak bisa kembali ke situ. Ya. Nah, tetapi apa yang menjadi menarik adalah ketika Alkitab itu dinyatakan seperti itu, maka ketika Kristus nanti datang yang kedua kalinya, dia untuk apa? Membuka pintu itu. Ya. Sehingga bagian ini menjadi satu bagian yang sangat menarik sekali ketika kita mau belajar untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan itu. Sehingga cerita itu menjadi satu kisah yang bersambung. Ya, makanya firman Tuhan dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh apa? Dikurangi lagi. Biarkanlah ya untuk ya, tidak untuk tidak. Ya, itu dalam Ulangan kalau ditambah dikurangi Tuhan marah. Di dalam Wahyu kalau ditambah dikurangi Tuhan juga marah. Ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini hati-hatilah kita ya untuk memperhatikan bagian itu. Coba tolong baca Wahyu 22 ayat 14. Maka akan terjadi apa? Apa yang dibuka? Apa yang diberi hak? Mereka berhak apa? Atas yang dulu nggak boleh makan kan? Jadi sekarang mereka menjadi mati kan? Wahyu mengclosing bahwa manusia yang mati itu akan jadi apa? Hidup. Dan mereka boleh masuk apa? Pintu gerbang ke dalam kota itu. Gambaran Taman Eden yang diapain tadinya? Ditutup. Sehingga closing dari Wahyu ini buat kita, keren loh gitu loh. Ya. Jadi buat kita itu bisa melihat bagaimana pintu yang tertutup itu telah menjadi terbuka. Siapa yang buka? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka waktu Tuhan membukanya, dibukanya lah pintu itu, masuklah kita dan menikmati pohon kehidupan itu. Yang dulu kita justru terusir dari Taman Eden itu ya. Nah,
Karena itu cerita Alkitab ini kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita lihat benang merahnya, tercengang loh kita. Sehingga perjalanan itu sangat clear banget. Dari mana, kenapanya, mau kemananya itu jelas luar biasa. Tapi kalau kita ngertinya sepotong-sepotong memang jadi rawan luar biasa. Ya, makanya Alkitab itu perlu dipahami sepenuhnya, seutuhnya begitu ya. Alkitab itu tidak tergugat dalam kebenarannya karena kebenarannya yang bersifat mutlak. Ya. Ini menjadi penting. Alkitab itu sifatnya begini, tidak bisa kilap. Ya. Dalam teks aslinya Alkitab tanpa cacat. Ya. Soal nanti waktu dia ditranslate itu bahasa tidak selalu mampu menampungnya. Sehingga saudara bilang Inggrisnya kok beda sama Indonesianya. Itu soal bahasa. Ya, terminologi yang harus memang kita mesti lihat dalam nuansa bahasa itu masing-masing. Ya. Karena dalam bahasa itu kan ada suasana kebatinan dari bahasa itu dipakai. Orang Indonesia bertutur kata, maksud katanya itu mesti dilihat dengan pola budayanya. Beda dengan orang barat berbicara juga harus dilihat dari pola budayanya kan begitu. Sehingga kalau orang bilang saya nggak suka kamu orang barat gitu kan. Dia memang strike point orang barat kan begitu kan. Tapi kalau di timur itu kurang ajar loh itu. Maaf ya, saya nggak seneng kalau kamu begitu. Kok pakai minta maaf? Ya nggak seneng aja. Kalau orang barat nggak pakai bilang pakai sorry saya nggak suka kamu. Saya nggak suka kamu. Karena bagi dia saya nyatakan kelakuan dia yang saya nggak suka. Ngapain saya mesti minta maaf? Memang dia tidak menyenangkan. Tapi budayanya beda. Ya, sehingga kita mesti berhati-hati. Jadi kalau maaf ya saya tidak suka kamu begitu. Bahasa Indonesia kita dibikin jadi novel bahasa Inggris. Enggak ada pakai sorry di situ. I don't like you. memang lagi dia mau marah kok. Ya. Cara orang marah Indonesia lain. Maaf saya nggak suka sama kamu. Saya nggak suka cara begitu. Ya. Nah, maka budaya itu harus hati-hati. Oleh karena itu, infallible disebut tidak bisa kilap. Dalam teks aslinya, Alkitab itu tanpa cacat, tanpa celah, dalam keseluruhan isi Alkitab bersifat mutlak, berada dalam satu kesatuan yang utuh. Alkitab tidak bisa bersalah seperti manusia yang mungkin bisa salah. Ya. Nah, menjadi menarik adalah ketika kemudian di dalam Matius Tuhan berkata, jangan ada satu orang pun mengurangi satu iota pun dari kitab itu. Itu satu iota, titik atau koma. Karena di Alkitab bahasa Ibrani memang garis, titik, koma itu punya meaning. Ya, jadi YHWH itu ada garis datar pendeknya, itu A, I, E, O. Huruf hidup itu adalah tanda-tanda itu. Ya, itu nggak boleh dikurangin. Artinya kalau bahasa kita satu huruf pun nggak boleh dikurangin. Bukan satu kata. Ya, karena itu bisa merubah dan merusak semuanya. Ya, kalau makan N-nya dibuang jadi apa? Maka sama makan beda nggak ya? Udah ilah bumi langit bedanya itu. M-nya dibuang di depan, makan jadi apa? Akan sama makan sama nggak? Bumi langit bedanya itu. Jangan kurangi satu huruf pun. Waduh, serius banget itu ya. Nah, inherent, maka dibilang Alkitab itu infallible, inherent. Inherent itu adalah dalam teks aslinya Alkitab tidak bisa salah, baik kalimat maupun kata-katanya. Alkitab itu benar sepenuhnya dengan apa yang dimaksudnya, tidak menyatakan hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan hidup, bahkan sebaliknya. Coba tolong 2 Petrus 1 ayat 20. Jadi menurut kehendak siapa? Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Alkitab itu betul ditulis oleh manusia, tetapi bukan produksi manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang menghasilkan pemikiran itu. Allah menaruhnya dalam otak manusia, lalu manusia itu menulisnya. Nah, uniknya dalam penulisan itu Allah tidak menjadikan manusia itu robot, maka tiap penulis beda-beda cara bertuturnya, beda-beda kata-katanya, tetapi sama intinya atau isinya.
Ya, ini penting untuk kita sadari sama-sama, sehingga di dalam bagian itu, ya, maka diajarkan kepada kita, Alkitab tidak bisa bersalah bukan karena tulisannya Paulus. Alkitab tidak bersalah bukan karena tulisannya si Petrus atau si Nehemia atau siapapun namanya, nabi atau rasul itu. Alkitab tidak bisa bersalah karena bersumber dari Roh Kudus yang memberikan kepada manusia yang bisa salah, tapi Roh Kudus menjalannya sehingga dituliskanlah oleh manusia itu. Tetapi manusia itu tidak dijadikan robot oleh Roh Kudus, melainkan mereka menulis sehingga keluarlah produk yang bukan satu model. Nah, itu bedanya sama Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dibisikkan, lalu tinggal nulis, terus kayak didikte gitu ya. Didikte, tulis, pokoknya dengar, tulis, dengar, tulis, dengar, tulis. Alkitab lain, dia bukan dikte. Ya. Sehingga dia kita sebut satu verbal plenary, artinya yang disampaikan secara dinamis pada tiap orang. Sehingga orang itu menulis, tetapi gaya tulisannya tetap ada. Kalau Allah yang bicara, lalu orang dikte, pasti semuanya jadi apa? Sama, kan gitu. Nggak ada bedanya. Makanya kita ditulis dari nabi sampai rasul. Nyambung nggak PL sama PB? Kok bisa? Kan beda orangnya. Beda zamannya. Dari Musa ke zaman Yesus Kristus itu paling tidak 1.500 lebih tahun. Kok bisa kalimatnya sama ya? Kenapa? Kenapa? Karena Roh Kudus. Kalau Quran, berapa penulisnya? 1, Muhammad. Lalu ditambahkan oleh sahabatnya para nabi. Sehingga masa lalu tidak ada sebetulnya di situ. Karena itulah Muhammad sendiri menunjuk dan Islam menerima kitab Taurat, kitab Zabur itu. Dan kita para nabi nempel ke PL itu. Jadi masa lalunya apa? PL. Masa depannya apa? Quran. Oke, mari kita tes. Kita masa lalunya apa? PL. Masa depannya apa? PB. Maka di PL poligami, di PB dibilang jangan lagi. Di PL mata ganti mata, di PB enggak lagi. Akhirnya kita bisa ngeliat PB itu menyempurnakan apa tidak? That's right. Maka utuhlah kita. Tapi kalau di PL boleh poligami, di Quran ya boleh. Mata ganti mata di Quran, ya terus majunya apa? Pergerakan majunya itu yang mana kan gitu loh. Itu kan logika sederhana tuh kan. Maka beda sekali antara PLPB dengan PL Quran. Mana duluan, Alkitab PB atau Quran? PB, Quran itu tahun 600-an. Jadi 600 tahun kemudian itu. Lalu ditulis 200 tahun kemudian setelah Nabi Muhammad mati. Para penghafal itu menuliskanlah. Nah makanya ada hal-hal yang lumrah sebetulnya, hal-hal yang sederhana. Maka kalau dari perspektif Injil, Quran jadi mundur lagi. Oh Injil bilang gak poligami, kok ini malah jadi poligami lagi, balik lagi kan gitu kan. Maka yang terakhir yang sempurna itu jadi susah kita ngertinya. Ya. Ingat ya kan mereka selalu kalau ada bilang, ayo yang paling sempurna mana? Yang terakhir. Dia kadang-kadang lupa. Mobil, kalau kita ambil Honda CR-V misalnya ya. Semua orang suka CR-V yang bukan sekarang, yang dulu sebelumnya. Banyak mobil-mobil yang orang yang sebelumnya yang keren, yang ini udah susah nih kan gitu. Artinya yang terakhir itu tidak selalu menjadi sempurna. Mungkin teknologinya lebih tinggi, yes. Tapi beda sama perfect. Ya. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti inilah kita perlu mengerti, menghargai Alkitab kita yang tidak pernah bisa bersalah karena bukan diproduk oleh manusia. Nah Alkitab tidak salah. Lalu guru bercerita, gurunya bisa salah nggak? Bisa. Karena bisa salah ngerti Alkitab yang nggak bisa salah. Pendeta bisa salah nggak? Bisa. Karena dia salah ngerti Alkitab yang nggak bisa salah itu. Understanding? Jadi kita bisa melihat ada satu keunggulan, keunikan di sana yang menjadi sangat perlu. Nah, bagaimana proses Alkitab itu ditulis? Nah, ini menarik, saudara. Pertama,
Apa yang ada tiga pola Alkitab itu ya. Pertama inspirasi minus wahyu, kedua wahyu minus inspirasi, ketiga wahyu plus inspirasi, yang ketiga wahyu minus inspirasi. Mari kita lihat dulu. Diinspirasikan untuk ditulis, tapi tidak ada wahyu. Wahyu adalah membuka misteri. Maka dikatakan dibukakan. Bukan di sini di pikiran ya. Kamu ngelihat tuh. Jadi sesuatu yang gak bisa dijangkau oleh akalmu. Kalau diinspirasikan untuk ditulis, ya tidak ada wahyu, ya, yang disingkapkan. Namun dia bersifat benar bukan karena penulisnya, melainkan siapa? Sumbernya. Ini selalu ingat ya, bukan penulisnya, tapi sumbernya yang membuat Alkitab itu menjadi benar. Coba kita baca Lukas. Lukas 1 coba. 1 sampai 4. Tolong baca. Nah, perhatikan, diinspirasikan yaitu Lukas. Digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis apa yang dikatakan siapa? Para rasul. Jadi bukan dia ngarang-ngarang gitu loh. Seperti apa yang disampaikan kepada mereka oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Maka dituturkan, diatur, disusunlah oleh si Lukas. Penuturan itu menjadi sebuah kisah namanya Kitab Lukas. Lalu Lukas ini juga diajak jalan, lalu dia mendata seluruh peristiwa pengalaman perjalanan. Namanya apa? Kisah para rasul. Tapi bukan Lukas sebagai seorang Lukas dengan keahlian historiannya. No, dia tidak boleh menambah, mengurangi apa yang dipahami dan dituturkan oleh para saksi mata, yaitu para rasul. Apa yang dikatakan para rasul? Itu dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga Rasul tidak sedang mengada-ada dengan kisah dan ceritanya. Bagaimana kita bisa tahu itu? Bagaimana itu mungkin? Lihat saja di mana ada tabrakan. Gak ada yang tabrakan. Kalau itu 4 cerita yang berbeda dari 4 sumber pasti apa? Ada tabrakan. Ada versi yang berbeda. Sehingga versi di Alkitab itu tidak ada perbedaan. Tapi ada orang bilang, buktinya itu kalau di Matius 1 rasul, ntar di Lukas 1 malaikat, 2 malaikat kan gitu. Mana tuh yang benar? Yang dilaporkan adalah keberadaan malaikat. Satu mendetailnya. Sama kan memang ada malaikat. Ya. Maka pelaporan di situ lebih menunjukkan kepada hakikat malaikat yang ada. Tapi orang modern meributkan 1 apa 2. Lalu malaikat itu beritanya sama enggak? Sama. Bahwa dia telah bangkit. Gak ada yang beda. Yang beda cuma satu ngelaporin satunya malaikatnya, yang satu lagi 2 malaikat. Tapi yang bilang 2 malaikat bukan 2 pendapat juga. Malaikat satu ngomong satu ngomong satu. Enggak juga. Itu representasi. Ya, itu gaya daripada masing-masing si penulis itu tadi. Tapi beritanya satu, malaikatnya betul hadir, enggak ada yang lain. Tapi untuk mengguncang Alkitab itu bisa salah, orang menunjuknya. Toh ini kan salah nih. Ya. Jadi ini yang kita mesti hati-hati sekali. Itu inspirasi tanpa wahyu. Nah wahyu plus inspirasi. Misalnya itu Kejadian 1, kitab Daniel, kitab Wahyu. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya bumi langit itu masih gelap gulita. Lalu hari pertama diciptakan ini, kedua diciptakan ini, ketiga diciptakan ini. Keempat diciptakan ini, kelima diciptakan ini, keenam diciptakan siapa? Adam dan Hawa manusia kan. Pertanyaannya, hari 1, 2, 3, 4, 5 itu siapa yang cerita? Sejarah manusia dimulai hari ke-6.
1, 2, 3, 4, 5 kan belum ada. Kalau hari ke-7 ini, ngerti lah kita. Kan si Adam udah ada kan. Tapi hari 1, 2, 3, 4, 5, siapa yang ceritain itu? Siapa yang nulis kitab Kejadian? Musa. Kalau si Adam aja belum ada, bagaimana si Musa lagi? Dari mana si Musa dapat? Halo? Itulah namanya wahyu. Itulah disingkapkan. Sekarang masih ada wahyu baru enggak? Udah enggak ada lagi. Wahyu Siombing aja udah meninggal. Ya. Kita sudah enggak ada lagi wahyu baru. Wahyu itu udah selesai, jangan ditambah, jangan dikurangi. Maka banyak sekali di luar pakai istilah yang kacau balau. Kita berdoa supaya ada pewahyuan, wahyu yang baru. Ini apa maksudnya ini? You understanding gak sih maksudnya wahyu apa? Tuhan berdoa kami, berikan hikmat-Mu untuk kami bisa mengurai firman-Mu dengan baik. Berikan kami pencerahan, kami mengerti. Oke. Kalau berikan wahyu, wahyu apa yang kamu mau minta? Wahyu itu kan Pak dibukakan, disingkapkan supaya otak kita dibukakan, disingkapkan. Dibukakan itu bukan soal otakmu ngerti. Berita yang di luar otakmu itu dari sana dibuka, sampai kamu ngerti. Nangkap ya? Itu di luar otak kita sono tuh. Yang kita nggak ngerti ceritanya bagaimana. Kalau si Musa itu ngomong hari lalu, si Yohanes ngomong apa wahyunya? Halo? Nanti pas Tuhan Yesus mau datang kan gitu kan. Itu satu ngebukanya jauh ke belakang, satu nutupnya jauh ke sono tuh. Apa iya itu betul? Tapi 2000 tahun lalu Yohanes menulis kitab itu. Dulu betul, dalam waktu betul, sekarang betul. Mestinya 2000 tahun itu sudah gugur kitab itu kalau salah. Nyatanya betul. Bagaimana Paulus 2000 tahun lalu? Ingat ya, 2000 tahun lalu. Dia tulis manusia akan cinta pada apa? Diri sendiri, bukan cinta uang. Akan menjadi hamba, baru itu hamba uang. Cinta diri individualis, jadi hamba uang materialis. Mereka hanya menyenangkan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu, hedonis. Mau menang sendiri, egois. Mereka merusak, anarkis. Mereka pergi beribadah tetapi menyangkali kekuatannya. Religiositas, minus spiritualitas. Orang hanya kebaktian gereja tapi tidak lagi mau kekuatan itu. Jadinya full entertainment. Udah ada semua tuh di 2 tahun terus 3. Hari ini mata kita ngeliat betul gak sih? Anak pun dijual orang untuk uang. Edan kita bilang. Gimana ini bisa begini? Kagetlah kita baca Alkitab. Bacalah 2 Timotius 3 itu. 1-6 paling tidak. Yuk kaget. Gila ya. Dia ngomongnya 2000 tahun lalu loh. Dan manusia akan makin individualis. Yes, kenapa? Pola hidup kita membuktikan kan. Sekarang orang makin sibuk kerjanya. Boro-boro tetangga. Dalam rumahnya saja orang rumahnya jarang ketemu. Apalagi sama tetangga. Tetangga pun begitu. Makanya ada istilah Jakarta kan lolo, gua. Makanya orang kalau dari daerah rumahnya gede, kita bilang, mana tahu kita tetangga kita sebelah itu cuma paling tahu Pak Anu lewat ini, tapi kita nggak kenal. Sampai kadang-kadang ketemu di pesta, oh kenalan, dia tinggal di mana? Oh sama jalannya Pak ya? Iya. Bapak nomor berapa? Nomor 10. Saya nomor 6 Pak. Buset 2 rumah. 6, 8, 1 rumah cuman. 6, 8, 10. Gak tahu. Taunya di pesta. Ngeri ya. Ya. Itu memang sangat menakutkan. Tetapi itu digambarkan. Jadi diwahyukan itu dibukakan. Gitu. Ada wahyu minus inspirasi. Ya. Coba baca 2 Korintus 12. 2-4.
Oke. Pertanyaannya ayat 4. Dia apa? Mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kira-kira kata-kata itu apa ya? Siapa yang bisa coba berpikir? Hah? Ya makanya kata-kata itu apa? Menarik ya. Kalau nggak terkatakan ngapain dia tulis ya? Nah itulah Alkitab. Betul. Karena tidak perlu disampaikan. Ya terima. Tapi kalau pendeta yang penuh karunia, saudara Tuhan membuka misteri pada saya. Tadi malam Tuhan bicara, ternyata dia ngomong sama Paulus. Adalah ini. Bohong itu. Memang gak boleh ditulis, memang tidak terkatakan. Ya stop sampai di situ. Itulah wahyu tanpa inspirasi, bersifat personal kepada siapa? Si Paulus gak perlu buat kita. Coba Wahyu 10 ayat 4. Ini juga menarik ya. Nah coba. Wahyu 10 ayat 4. Apa yang gak ditulis oleh si Yohanes? Hah? Apa yang gak ditulis? Ketujuh guru selesai bicara, aku mau menuliskan tapi aku mendengar suara. Apa yang dibicarakan oleh Pak tujuh guru itu yang mau ditulis Yohanes? Alkitab loh ini, tidak tahu. Kenapa? Karena memang kita nggak perlu tahu. Makanya kita nggak dikasih tahu. Jadi jangan sok tahu. Dengan cari-cari tahu. Kacau kita semuanya. Sudah stop sampai situ. Itu Alkitab. Maka dari situ saja kita tahu ada banyak. Dengan begini aja kita udah tahu ada beberapa yang kita nggak tahu ya. Yang cuma si Yohanes yang tahu, si Paulus yang tahu. Tapi kalau kalian masih pengen tahu juga, ya kalian susul mereka. Tanya sama si Paulus, kemarin itu apa sih yang Tuhan kasih tahu sama kamu? Tanya si Yohanes, apa sih yang guru itu kasih tahu sama kau? Susullah. Itu pun kalau ketemu ya. Takutnya udah repot kau nyusul, mau balik nggak bisa, tau-tau nggak ketemu juga gitu. Makanya kalau kita lihat Alkitab, inspirasi minus wahyu. Diinspirasikan, dituliskan. Wahyu minus disingkapkan ya. Lalu disuruh tuliskan. Tapi ada yang disingkapkan tidak untuk dituliskan. Personal buat orang itu. Itu Alkitab. Ya. Oleh karena itu jangan petantang-petantang Tuhan membuka wahyu baru sama saya. Saya ngerti. Apa wahyu baru buat kau? Sudah final ini semua. Alkitab ini. Omong kosong itu. Makanya jangan tambah, jangan kurangi. Saya pernah ikut satu kebaktian karena dapat mestinya kakak ipar saya itu yang pergi, tetapi dia nggak pergi, main lu pergi aja, dikasih lah saya tiket ya. Tiketnya itu VIP, jadi saya duduk di row 2 apa 3, saya yang duduk ke ketiga. Jadi antara 1, 2, 3 itu saya boleh duduk, tapi saya pilih di 3. Saya pikir cukup depan juga gitu kan. Lalu dengar, lalu ada satu pembicara yang kita tunggu-tunggu, lalu dia turun. Udah selesai, mulai kan kita. Udah kita mulai dong. Kalimat awal dia bilang begini. Saudara-saudara, tadi saya di kamar di atas, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bertanya Tuhan apa yang saya harus sampaikan kepada umatmu. Jadi kita sempat nunggu. Dan Tuhan berpesan ini yang harus saya sampaikan. Dalam hati saya kurang ajar loh, tema di sini brosur udah jelas. Session lo ini, pakai nanya lagi sama Tuhan. Understanding gak? Sama kayak sesi begini, saudara saya berdoa, tanya Tuhan. Padahal kalian udah terima nih. Sesinya udah tahu kan mau diomongin apa. Tuhan bilang ini, hanya sesinya itu gak disinggung. Dia ngomong saya nanya. Saya bilang gila ini seminar. Tapi memang itulah susahnya kelincahan dan pemikiran Roh Kudus itu ya. Kalau yang khotbah begitu yang susah kita jadi ngikutin. Gak nyambung lah kotak saya itu. Ini bagaimana sih ada tema kok. Sesinya dia ini. Dasar lu malas kagak persiapannya. Kalau Roh Kudus pimpin kamu, pasti kamu bersiap diri. Biar Tuhan pimpin kamu nanti bicara. Jadi jangan memain-mainkan Roh Kudus seperti itu. Semua Alkitab ini ada, jangan ditambah, jangan dikurangi.
Enough is enough. Ya. Kalau minggu depan, maka saya bilang tadi, minggu depan kita akan ada sedikit perubahan. Saya kasih tahu kalian. Saya nggak akan bilang sama kalian begini ya. Saudara-saudara, tadi malam saya tidur, pas waktu itu waduh Roh Kudus ngomong, Big Man sesi 4 di rumah. Paket yang keempat. Bukan. Waktu memang saya lihat, ini ada yang kurang nih. Oh iya mestinya begini, mestinya gini. Thanks God. Tapi saya tahu saya hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Dia yang kasih saya hikmat. Tapi saya nggak perlu membilang sama kalian itu, jadi makanya saya rubah, besoknya baru saya ngomong. Nggak akan. Bagaimana memperdalam paket itu, membuat itu lebih komprehensif. Itu hasil sebuah pemikiran yang otak kita diinspirasi. Seperti si Lukas, nggak ada yang dilihatnya apa-apa. Mereka ngasih saksi, dan Lukas ini adalah seorang tabib yang memang berbakat sekali menulis, historian. Karena sistematik sekali. Kalau dia nulis kisah Rasul itu kan keren. 1, 2, 3, keren banget itu. Enggak gampang lo melaporkan perjalanan seperti kisah Rasul itu. Perjalanan pertama, kedua, masuk di situ semua itu. Kalau kita yang suruh nyatat itu bisa 1 buku sendirian itu ya. Tebal sebegitu itu. Gimana intinya? Itu Roh Kudus pimpin dia. Itu hebat itu. Ya. Kita ngeliat bagaimana cara kerja Roh Kudus. Nah jadi itulah yang kemudian diberikan kepada tiap orang di dalam seluruh kehidupannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, mengapa Alkitab itu ada 2 perjanjian? Hati-hati ya. 2 perjanjian lama dan baru tidak menunjukkan pada masa berlaku perjanjian baru dan batalnya perjanjian lama. Maka Yesus bilang aku datang bukan untuk apa? Meniadakan, tapi jadi jangan pikir ini ada perjanjian baru, jadi perjanjian lama gak berlaku. Banyak kan pendeta khotbah kan. Saudara, Taurat sudah tidak berlaku lagi. Loh, Yesus saja bilang enggak. Aku bukan meniadakan, kok bisa-bisanya kau ngomong gak berlaku. Si Paulus yang ngomong, kau salah ngerti. Paulus gak sedang ngomong itu. Paulus lagi bicara, Taurat tidak lagi berlaku dalam konteks. Kalau saya berbuat dosa, gak ada lagi darah domba menebus saya. Tapi darah siapa? Darah Kristus. Sudah genap dalam darah Kristus. Sehingga tuntutan Taurat darah domba itu udah gak ada lagi. Udah gak berlaku lagi. Karena sudah genap dalam darah Kristus. Bukan hukum Taurat yang gak laku. Enak aja kan gitu ya. Jadi kau yang salah ngerti si Paulus yang kau salah-salahkan. Jangan gitu ya. Makanya membaca itu penting sekali, hati-hati. Tapi memang bisa dimengerti juga sih. Maka Petrus juga menuliskan surat kan. Saudara-saudara, banyak orang menyalahartikan apa yang diucapkan oleh saudara kita Paulus. Ternyata zamannya pun banyak orang salah ngerti. Memang Paulus ini keblinger pinter. Pinter orangnya, brilian sekali. Jadi menulis kalimat itu jangankan orang zaman dulu. Kita zaman sekarang udah 2000 tahun aja masih banyak yang salah-salah ya. Jadi bisa dimengerti lah ya. Kalau zaman itu pun banyak yang salah. Memang iya. Itu sebab perlu belajar. Bukan lipat tangan berdoa minta Roh Kudus kasih hikmat. Ya. Roh Kudus akan menolong kamu waktu kamu belajar. Baru kamu dikasih hikmat. 2 perjanjian itu menunjukkan kepada penantian dan pengenapan janji. Satu cerita itu. Satu kisah ya. Seperti yang dikatakan Yesus ya. Ketika dia datang bukan meniadakan melainkan mengenapi hukum Taurat. Lalu di dalam Ibrani pun. Maka kalau dulu firman itu ditulis pada loh batu. Sekarang ditulis pada apa? Hati manusia. Oh itu Ibrani. Keren ya. Kalau dulu bait Allah itu adalah gedung. Sekarang apa? Tubuhmu. Itu keren itu. Jadi betul-betul nyambung PLPB itu. Luar biasa. Sehingga tanpa PB itu buram. Tanpa PL itu buntu. Ya. Kalau PLPB-nya nggak ada gimana Pak? Ya butek sudah. Ya. Maka janji keselamatan di Kejadian 3 ayat 15 terus berlangsung. Melalui Nuh, Abraham, Ishak, Yakub hingga tergenapi dalam Yesus Kristus keturunan Abraham. Di Galatia Paulus menulis itu. Artinya apa? Iya loh. Progressive revelation. PL ke PB terus. Darah domba, darah Kristus. Anak domba Allah. Ya, korban penebusan, Yesus Kristus sang penebus. Wah semuanya itu begitu luar biasa sekali ya. Nah ini yang harus penting untuk kita pahami. Oleh karena itu kita mesti sadar PL itu berdiri sebagai berita oleh para nabi. Janji yang dinubuatkan dan PB oleh para rasul. Janji yang digenapi. Ayo nabi apa? Nebiim.
nabi. Bahasa Inggrisnya prophet. Prophet itu apa? Prophecy. Prophecy itu apa? Nubuat, nebiim, nubuat. Maka nabi bernubuat. Maka disebut dia nabi. Nubuat. Kalau nurbuat itu beda lagi, itu Sri Mulat itu. Kalau lu buat, itu kerjaan kau itu. Kau selalu khotbah bikin-bikin. Lu yang buat ya, bukan nu buat. Ya. Jadi dia nubuat, nurbuat, lu buat, udah jelas bedanya ya. Jadi dia merupakan janji yang berpusat kepada siapa? Kristus, nggak ada yang lain-lain itu. Maka kalau Kristus sudah datang, ya udah selesai. Ya, satu kitab dua perjanjian itu tidak bisa dipisahkan. Ingat tadi tanpa PLPB itu nggak pernah bisa kita ngerti. Ya, tapi tanpa PL itu gelap banget. Ini buat apa ini? Maka PLPB satu kesatuan. Maka mesti ngerti dua-duanya. Baru kita ngerti beritanya. Ya. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk memperhatikan ini. Nah kemudian Alkitab itu dikanon, maka kita dapatlah Alkitab PL. Itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram. Bahasa Ibrani itu non vokal, jadi nggak ada A-I-E-O. Nah, kemudian bahasa Ibrani yang sangat baku itu lalu ditemukanlah Aramik, bahasa yang kemudian, lebih kemudian. Nah Aramik itu ada huruf-huruf vokalnya. Ya, rupa-rupanya banyak orang-orang di perantauan sudah nggak bisa lagi menguasai bahasa Ibrani. Mereka lebih menguasai bahasa Aram. Sehingga kemudian bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Aram yang lebih populer. Ya, untuk orang-orang yang ada di perantauan, maka PL itu diterjemahkan. Ya. Sementara itu ada 39 kitab. Sebelumnya memang ada puluhan itu. Ya. Ada ini, ada itu, ada tambahan pada Yeremia, 2 sirah. Satu apa? Tobit, Tauhid lagi. Tobit, ya. Itu ada di kitab apa? Alkitab siapa yang ada itu? Hah? Apa? Disebut apa? Deuterokanonika. Ya, kanon terhadap Deuteronomi, legalitas hukum itu. Hukum-hukum yang dikanonkan sebagai tambahan. Orang Kristen ada enggak? Kenapa enggak ada? Hah? Kenapa enggak ada? Kalau orang Katolik bilang orang Kristen penjahat, Alkitab dikurangi. Sehingga dikurangi dari Deuterokanonika. Orang Protestan enggak kalah, lu yang nambahin. Yang benar mana? Gue gak tahu lagi. Tapi memang kanon pertama itu 66 kitab. 27 apa? PB. Dapatlah jumlahnya berapa? 60? 66 artinya apa? Maka Alkitab anti Kristus. Saya kurang ajar, ada orang kirim BB. Itu katanya Quran di tengahnya itu kalau dijumlah itu ada 66 katanya, entah apa lagi itu. Itulah menunjukkan Quran itu anti Kristus. Ini penjahat nih manusia satu ini. Sebelum ada kitab, Quran dulu 66 kitab itu. Mau bilang anti Kristus apa? Ya. Sekarang orang paling seneng sama orang-orang Kristen. Ini sekarang jalannya. 60 Mazda, 60 hari, 60 pemenang. Jadi dalam 60 hari ada 60 Mazda disediakan untuk 60 pemenang setiap hari satu. Anam. Kenapa orang senang? Karena kalau angka itu selalu mengganggu orang Kristen. Hanya orang Kristen yang baca iklannya duluan. Dulu ada Aksis, ya kan? 66 perak untuk 6 hari atau bagaimana, pokoknya kubu-kubunya jadi 666. Aksis, itu singkatan, anti Kristus. Padahal Aksis itu eksis sebetulnya. Aduh kacau balau dah ya. Yang orang-orang Kristen ini, aduh. Itu siapa yang rusak itu ya? Jenis-jenis kalian ini juga itu. Nah kemudian kita melihat perjanjian lama, perjanjian baru. Coba kita lihat ya. Kalau di perjanjian lama itu nubuat, perjanjian baru apa? Penggenapan. Kalau di perjanjian lama Yesus selalu disebut apa? Raja Shalom, dia akan datang membereskan umatnya, membawa ke tempat bahagia. Itu baca PL ketemu kamu. Kalau di perjanjian baru apa?
Yesus Kristus. Dialah Raja Damai itu sebetulnya. Shalom itu artinya apa sih? Hah? Bukan saja damai sejahtera sebetulnya, kontennya itu damai sejahtera bagimu dan bagiku. Maka kalau kita bilang shalom, kau lagi makan, bagi makananmu. Kalau enggak kau bagi itu bukan shalom itu. Itu salam. Kalau shalom itu aku makan, kau makan. Berbagi namanya. Sejahtera yang ku bawa dengan kehadiranku itu dalam sekali. Orang Kristen saya enak perutnya ngomong shalom, shalom, shalom. Shalom apa? Lu makan gua kagak. Beda loh. Maka kehadiran shalom itu luar biasa ya. Mensejahterakan. Itulah Kristus. Kita mesti punya semangat shalom itu. Kehadiran kita mensejahterakan. Menghibur, meneguhkan, menguatkan gitu. Wah itu keren sekali itu. Ya kalau di perjanjian lama penuh dengan apa? Ritual. Kalau perjanjian baru spiritual. Kalau ritual itu pakai apa? Darah anak domba, mesti kau potong domba itu. Jatuhnya darahnya pun mesti dihitung, nggak boleh cecar-cecur itu. Mesti benar satu arah, motongnya nggak sembarang itu. Terus anak dombanya nggak boleh apa? Cacat celah kan. Kalau di perjanjian baru spiritual, darah siapa itu? Ya udah kau berdoa, darah itu sudah membebaskanmu, menolong. Perjanjian lama hukum dosa. Kalau perjanjian baru hukum kasih. Kalau perjanjian lama pakai apa? Makanya hukum dosa itu apa? Kalau kau begini, mata ganti mata, gigi ganti. Diikatlah kita pada kewajiban akibat keberdosaan. Makanya disebut hukum dosa. Injil hukum kasih. Kau mendengar mata ganti mata, aku bilang tidak, tampar kanan kasih kiri. Waduh, melompat dan kita bilang, wah keren bener. Itulah PB. Kalau di dalam perjanjian lama merupakan selubung hukum. Ibrani bilang ya, selubung itu perjanjian lama itu seperti sesuatu yang terselubung. Selubungnya harus apa? Dibuka. Selubung hukum mata ganti mata. Finalisasi hukumnya apa? Ditampar, mengajar. Tampar kanan, kasih kiri. Ya, bagaimana kamu mendidik orang untuk tahu bertindak benar? Saya senang sekali dengan Alkitab. Keren. Ya. Itu sebab saya bilang waktu Mahatma Gandhi terinspirasi membaca Alkitab. Dia buat gerakan apa? Siapa yang ingat? Apa? Hah? Itu teknik guru menjawab. Kagak ketahuan salah tapi juga kelihatan gak bego ya. Ahimsa ya. Gerakan tanpa kekerasan. Lalu dia menyebut cara bertindak itu apa? Satya apa? Satya Budi Pak di Sudirman. Satya Graha, jalan kebenaran. Wah itu Gandhi itu keren banget. Makanya saya bilang update banget itu Alkitab. Ya luar biasa itu. Maka integrasi dari PL hingga ke PB itu saudara-saudara sangat luar biasa. Patriarkal, Prataurat, Taurat ya. Anak domba sebagai simbol perjanjian, anak domba sebagai korban pengganti ya. Maka itulah terus dia bergerak di dalam kehidupan kita itu. Bagaimana kemudian integrasi dari PL ke PB? Anak domba sebagai persembahan kudus, maka anak domba sebagai korban penebus, itu patriarkal. Tadi era Abraham, sekarang era siapa ini? Musa. Jadi domba ke domba ya, ingat ya. Ini kan domba kan, sebagai simbol perjanjian ya. Lalu anak domba sebagai pengganti, si Ishak itu kan. Begitu di Musa, tetap lagi anak domba sebagai persembahan kudus, anak domba sebagai korban penebus dosa. Begitu Tuhan Yesus datang, siapa anak dombanya? Bisa. Mantap ya. Enggak disebut loh itu anak kambing. Yes. Konsisten. Padahal orangnya beda zaman enggak? Musa ke Taurat itu paling enggak 500 Musa ke Abraham 500-an tahun. Ya. Jadi 430 mereka pulang ya, kurang lebih 430 500-an lah.
Maka baliklah mereka. Ya. Cerita itu bertutur. Dari zaman Abraham mereka dibuang, Yakub, anak-anak Yakub bertuturlah dari anak ke anaknya. 500 tahun tanpa buku. Maka Tuhan memakai Musa dan Musa diinspirasikan, diwahyukan, maka ditulisnya lah. Jadilah. Keren ya. Maka apa yang ditulis Musa itu bukan karang-karangan. Karena ternyata waktu di PB, exactly tepat. Hebat ya. Nah, maka di dalam era Injil atau Kristus yang jadi anak domba Allah tadi, firman menjadi apa? Manusia, inkarnasi. Yesus datang untuk menyelamatkan siapa? Manusia. Jadi Allah, jadi apa? Manusia itu Yesus Kristus. Yesus datang menyelamatkan manusia dan Yesus itu disebut apa sih? Anak. Hebat ya. Siapa yang menyelamatkan Ishak? Sehingga Ishak tidak jadi dibunuh. Hah? Siapa? Ayo, siapa yang menyelamatkan Ishak? Akhirnya Ishak gak jadi dibunuh, yang dibunuh apa? Hah? Siapa yang menyelamatkan Ishak? Saya berharap kalian salah, tapi bagus juga lah kalian teguh ya. Walaupun udah ada yang mulai salah-salah. Ya Tuhan yang menyelamatkan Ishak. Lewat anak. Siapa yang menyelamatkan kita? Hah? Kita. Siapa yang menyelamatkan kita? Kalau Ishak anak domba, kita enggak anak domba. Anak domba, siapa itu? Jadi kita Ishak sama ya, menerima kasih karunia-Nya. Cuma Ishak simbol anak domba, kita directly anak domba Allah yang hidup itu. Wow. Hebat ya. Maka kagumilah Alkitabmu itu, cintailah Alkitabmu itu. Ya. Dan terakhir Alkitab itu berotoritas penuh atas kehidupan kita. Alkitab jelas, terang, berkuasa, tadi sudah balik lagi dari atas kita ya. Alkitab itu final, kekal, Alkitab itu tidak tergugat. Karena itu kita harus terus berjalan di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Ya. Nah ini penting untuk kita sadari bersama-sama. Oke, sekarang kita masuk diskusi, ada yang mau bertanya? Hah? Roh Kudus? RK? Jangan pakai istilah, cukup satu Tuhan saja. Ya, jadi nanti pelan kita lihat lagi sesudah dia lewat situ, baru Roh Kudus. Karena nanti anak itu akan bilang, kakak Tuhannya berapa sih? Terus kamu bilang lagi, ada 3, makanya kita kaya bener, orang lain punya 1. Mati lah kita ya. Jadi nggak usah singgung-singgung dulu Roh Kudus. Tuhan itu satu kata saja. Ya. Karena jangankan anak, yang udah dewasa aja masih banyak salah doktrin Roh Kudusnya kan. Ya. Siapa lagi? Pak, saya mau nanya soal di Alkitab kan ada ditulis mengenai karunia-karunia, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia bahasa roh. Itu gimana pendapat Bapak, apa sekarang itu masih ada? Terus yang kedua, pernah tahun 2011 saya ada di salah satu gereja yang pendetanya itu menubuatkan Wandi Jakarta akan punya gubernur orang Tionghoa Kristen gitu, dan ternyata sekarang terbukti gitu. Gimana menurut Bapak? Nggak usah, dia pun dari dulu sih udah mau maju berapa kali itu. Ya. Jadi kalau saya bilang satu waktu Indonesia akan punya presiden Kristen, mungkin nggak? Tapi kalau terjadi tolong jangan bilang saya ngomong. Di Amerika banyak yang ngomong satu waktu presiden Amerika itu bisa jadi bukan the original Amerika dalam arti kata konteks imigran dari Afrika sana.
Ya. One day Amerika akan punya presiden perempuan. Karena belum. Ya. Nah jadi di dalam hal-hal seperti itu, jangan nanti kita hati-hati di dalam hal-hal menyocok-nyocokkan. Maka orang kejawen, Noto apa selamat? Soekarno, Soeharto, Noto apa? Noto, Negoro. Ya kan? Soeharto, Soekarno, habis Soekarno, Soeharto, habis Soeharto siapa? Gus Dur, makanya nggak lama. Karena nggak mula-mula Habibie lewat setahun, Gus Dur lewat juga kan, baru Megawati. Dipaksakan si Permadi kan begitu. Habis itu Yudhoyono. Datang Jo nggak nyambung. Jokowi Jokowi. Ya. Terakhir nanti Basuki Cahaya Kumolo. Tambahin aja dah. Makanya si Ahok mau ganti nama sekarang, nambahin belakang supaya cocok katanya masuk jadinya. Ya, jadi kalau bicara nubuat tidak untuk itu. Mari kita baca 1 Korintus 14. Kan tadi dinubuatkan, tuh benar Pak kan gitu ya. Oke, 1 Korintus 14. Kamu yang baca ya, yang nanya baca. Coba 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Perhatikan itu. Jadi konteksnya dia menasihati, membangun, dan menghibur. Yang menarik, di Kisah Rasul ada peristiwa 2 kali nubuatan, yaitu Agabus. Agabus itu masih seorang nabi ya. Dia bernubuat pertama Yerusalem akan kelaparan, dan terjadi kelaparan. Uniknya, untuk apa nubuat itu kalau toh terjadi apa? Kelaparan juga, dan akhirnya orang ngumpulin duit, bantu Yerusalem, buat apa kan gitu kan? Kecuali kita dinubuatkan mau kelaparan, lalu kita kumpul-kumpul barang seperti si Yusuf kan, lalu nggak jadi jadi kelaparan karena sudah ada stoknya kan gitu. Kalau Yusuf kan gitu kan, 7 tahun panen, 7 tahun kering kan gitu kan, ada gunanya. Si Agabus bernubuat. Lalu yang kedua menarik, itu 1. Jadi Kisah Rasul menunjukkan Agabus bernubuat benar. Lalu di pasal berikutnya, Lukas mencatat lagi. Maka waktu si Paulus mau kembali ke Yerusalem, tiba-tiba Agabus berkata, stop, jangan pulang, orang ini akan seperti ini. Dia cabut ikat pinggang, dia ikat dirinya. Artinya Paulus akan ditangkap dan diikat, dihukum gitu. Lalu murid-murid nangis, jangan pulang, karena mereka tahu Agabus ngomongnya benar nubuatnya. Apa kata Paulus? Stop, jangan buat aku menjadi sedih. Memang untuk itulah aku dipanggil. Lalu Paulus pergi dan betul ditangkap di Yerusalem lalu dibawa ke Roma. Pertanyaannya, Paulus kira-kira ada Roh Kudus apa enggak ya? Hah? Ada kan? Lalu kenapa dia enggak dengerin? Bukan dia enggak mau dengerin. Kalimatnya jelas, memang untuk itulah aku dipanggil, ditangkap itu. Sehingga Kisah Rasul itu mengungkapkan 2 peristiwa itu, Agabus nubuat benar. Benar loh. Benar. Pasal berikutnya, benar nggak nubuatnya? Benar. Tapi Paulus nggak pergi. Pergi, karena memang untuk itu aku dipanggil. Artinya, pengenalan Paulus akan Tuhan lebih daripada nubuat itu. I know for that. Keren ya? Saya nggak perlu lagi itu, karena semua sudah dibicarakan oleh Alkitab. Untuk itulah aku dipanggil. Kalau orang bilang ya, Pak ini nanti katanya ada nubuat Pak, bumi akan meledak. Baca Wahyu aja udah ketahuan, kok ngapain nunggu-nunggu nubuat. Pak katanya nampak ekonomi makin kacau. Ini mana-mana juga nggak usah perlu itu, ekonom juga bisa ngomong itu. Iya kan? Gak perlu kita nubuat. Nah makanya Paulus mengingatkan di dalam Korintus, nubuat itu untuk menghibur, membangun kan ya, menasehati. Kamu nubuat itu artinya apa? Memperkatakan Alkitab. Para nabi bernubuat, ditulis nubuatnya kan, akan gini, begini, jadi ajaran kan. Maka di PB nubuatnya apa? Ya kita tinggal Alkitabnya udah selesai, jangan tambah, jangan kurangi. Marilah kita bernubuat, memperkatakan Alkitab. Teman kita sakit, Tuhan akan menghibur kamu.
Tuhan akan menolong kamu. Keren kan? Karena itu, maka Paulus bicara dalam 1 Tesalonika pasal 5, coba baca. 1 Tesalonika pasal 5, 20, 21 dan 22. Ya, siapa yang udah ketemu 1 Tesalonika 5, 20, 21, 22. Ini Paulus lagi nih ngomong. Jangan anggap rendah apa? Nubuat-nubuat. Oke. Tapi apa? Jadi jangan anggap benar juga. Understanding nggak maksudnya? Kamu tidak boleh menganggap rendah, tapi kamu tidak boleh menganggap benar. Kamu harus apa? Mengujinya. Pertanyaannya, ngujinya pakai apa? Alkitab. Kalau sesuai Alkitab benar nggak? Benar. Kalau nggak sesuai Alkitab, nggak benar. Di Alkitab nggak ada dikatakan Ahok jadi gubernur. Understanding maksud saya? Nggak ada itu. Gimana mau menguji itu? Karena memang itu bukan wilayah nubuat tadi itu. Jadi memang kita harus hati-hati banget ya. Sesudah Kelapa Gading itu, kerusuhan 98 kan Kelapa Gading terjaga ya, segera diblok sama marinir kan. Karena memang di nempel sama Kelapa Gading itu ada apa? Apa namanya itu? Pelumpang itu apa namanya? Bensin lah itu apa namanya? Hah? Depo, bensin lagi. Ya ada depo kan, dijagalah itu. Otomatis Kelapa Gading juga terjaga, aman kan? Sesudah selesai semua, pendeta khotbah. Saudara-saudara, sebelum peristiwa itu, saya sudah 7 kali mengelilingi Kelapa Gading dan memercikkannya dengan minyak urapan. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Tidak pernah kerusuhan di Kelapa Gading. Karena Roh Kudus menjaga. Terus ada yang bilang, kurang ajar lu, gue bayar marinir mahal kemarin. Emang kalau nggak ada marinir, kagak pada masuk tuh, masuk loh. Jadi akhirnya kita jadi guyonan ya. Ngomongnya sesudah selesai peristiwa. Ngomonglah sebelum peristiwa. Supaya kita tahu bagaimana berjaga-jaga, kan gitu. Tapi Tuhan nggak akan kasih kita. Kita hidup dalam apa? Dengan 3 hal apa? Iman, kasih. Kalau jatuh pun kau hari ini, percayalah Tuhan akan tolong kamu. Kenapa kamu takut? Jelas ya? Oke. Tadi satu lagi apa kamu bilang, karunia apa lagi tadi? Itu aja ya, nubuat ya. Oke. Jadi karunia itu adalah Tuhan berikan, bisa tambah apa namanya? Tuhan berikan karunia itu bersifat tidak menetap. Jadi nggak ada satu orang nempel tiap hari dia nubuat ini, nubuat itu, nubuat itu, nggak ada. Namanya karunia. Yang menetap itu apa? Talenta. Kalau talenta menetap dalam diri kita, menjadi bakat yang harus kita pertanggungjawabkan. Semua orang Tuhan kasih talenta, entah Kristen entah enggak. Banyak orang berbakat ngajar kan, talentanya ngajar. Tapi lalu kalau orang talentanya ngajar lalu dapat karunia ngajar itu gimana maksudnya Pak? Talentanya ngajar, dia dapat karunia berkuasa dalam mengajar yang hebat itu. Banyak orang mengajar hebat tapi tidak ada kuasanya. Karunia memberi dia kuasa, itu kerennya. Oke, kita rest dulu sebentar. Satu terakhir ya. Habis ini istirahat dulu. Karena saya udah diteriakin dari belakang. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin tanyakan dalam sejarahnya penulisan Alkitab itu ada enggak tertulis bahwa kita harus percaya terhadap Alkitab yang sudah dikanon? Karena dalam sejarahnya pasti dalam penulisan itu ada unsur seperti yang Bapak bilang, ada gaya penulisan, di mana pasti di dalam gaya penulisan ada distorsi manusia. Makanya ada dalam mata kuliahnya itu ada teks kritik. Nah itu bagaimana terus pembaharuan sekarang banyak Alkitab yang diterjemahkan baru dengan bahasa yang mudah dimengerti. Apakah itu akan mengurangi bobot daripada yang harus disampaikan? Ya, terima kasih Pak. Teks kritik juga tidak terbukti. Ya, jadi ada kritik, sumber, ada kritik histori, ya semua itu juga ternyata lemah. Sehingga kanon itu adalah satu alat ukur yang luar biasa, melibatkan puluhan orang dan tahunan. Kanon itu bukan setahun selesai itu. Kanon lagi dari
Kalsedon itu 426 ya, Mat? Selamat. Aku mau ngetes kau sekalian. Aku lupa. Kalsedon tahun berapa? Gagal juga aku ngajarin kau. 400-an. Jadi 70 tahunan. Konsili itu. Melibatkan banyak bapak gereja. Nah, konsili Kalsedon itu kanon itu bukan Alkitab itu mereka buat atau mereka revisi, bukan. Ini udah ada kitab-kitab. Mana sebetulnya yang sesuai dengan yang ukuran Tuhan? Kanon itu diukurlah dia. Oh, ini sesuai. Misalnya ada satu Alkitab. Pseudografi. Di Alkitab itu ada tulisan bahwa Yesus itu waktu masa kanak-kanaknya sudah penuh dengan kuasa. Sehingga pada waktu dia bermain-main dengan temannya yang laki-laki itu curang. Lalu Yesus marah dan menghardik dia. Lalu temannya itu berubah jadi perempuan. Masa iya sih Yesus begini? Iseng amat kan gitu ya. Nah, ini dipinggirkan. Itu kanon. Dipinggirkan. Enggak cocok nih. Jadi Alkitab menguji Alkitab. Makanya kemudian ada bapak-bapak juga seperti Martin Luther bahkan tidak menerima Yakobus itu masuk kanon. Karena Yakobus itu iman tanpa perbuatan apa? Mati. Martin Luther merasa mana bisa iman tanpa perbuatan mati? Karena itu anugerah ilahi. Dia menolak itu sempat. Apalagi di abad awal banyak yang nolak itu. Ya. Tapi sebetulnya bisa dimengerti kenapa Martin Luther ngomong itu. Pergumulan dia adalah sola fide, sola gratia. Dianggap itu perbuatan persis kayak di biara saja kan begitu. Tapi Martin Luther lupa bahwa Yakobus lagi bicara iman tanpa perbuatan mati, artinya kalau kau orang beriman pasti kau berbuat. Kalau kau tidak berbuat artinya kau tidak beriman. Ya memang betul itu. Bukan perbuatanmu menyelamatkan kau. Nggak ada kalimat si Yakobus begitu. Yakobus itu menyindir orang Kristen mula-mula yang selalu petantang-petenteng, tepok dada aku Kristen. Tapi kelakuannya busuk. Saudaraku, kalau mau pergi musim dingin, bawa baju hangat. Jangan lupa bawa roti, bawa minum. Orang itu bilang, gila lo, memang lo pikir gue gak tahu? Gue gak punya. Minta dong. Oh gak boleh. Wah, ngapain kau kasih tahu? Harusnya saudaraku, kau mau jalan. Dingin itu. Apakah gak ada bajumu? Tidak, ini pakailah. Itu loh maksudnya Yakobus. Itu keren, justru itu kita perlukan. Nah, tapi kita juga ngerti Martin Luther karena zaman dan pergumulannya gitu. Jangan juga kita bilang Martin Luther goblok ya. Enak aja. Pinter banget itu manusia satu. Grammarnya bahasa Jerman dia yang membentuk. Dan grammar itu mencerminkan sikap keimanan yang hebat itu. Ketat bener. Strong kan gitu ya. Nah, jadi itu yang kita mesti pahami. Jadi kemudian kitab Esther. Karena di dalam kitab Esther tidak satu kali pun menyebut nama Tuhan. Cari di situ kagak ada. Ya apa-apaan nih kitab. Banyak yang menolak itu. Tapi kalau kita mengerti sejarah itu, kalau itu nggak ada, kita nggak akan tahu Israel itu sudah habis di pembuangan itu. Udah mati semua itu. Kenapa mereka selamat? Peristiwa ini menolong. Ini mata rantai, ini penting. Bukan cuma buat Israel, buat kita. Cara Tuhan nolong gimana? Maka si Esther akan pergi. Maka ini memang surat rahasia antara si Mordekai dengan Esther. Sehingga tidak disebutlah nama Allah itu. Karena mereka ada di bawah bayang-bayang cengkeraman siapa? Si Haman. Ya kan, si bajingan satu itu kan. Nah, Haman ini mau membunuh, ini mau ngabisi. Kemudian ngomonglah dia sama si Esther. Kau Esther bantu. Wah, aku gak bisa gak dipanggil raja. Kalau kau gak mau bantu, akan ada pertolongan dari yang lain. Maksudnya Allah itu. Supaya kau tahu Esther, memang untuk itulah kau ditaruh di situ. Untuk apa? Situasi ini. Wah, itu iman banget itu. Cara Mordekai merumuskan itu. Maka tidak ada satupun di antara kita di posisi kita yang gak ada gunanya. Semua kita berguna. Untuk itulah kau ditaruh di posisimu. Entah politisi, entah pebisnis, entah apa. Di situ Tuhan pakai kamu. Entah kamu sebagai istri, sebagai suami, kamu ditaruh di situ. Nah jadi itu clear sekali. Lalu Esther bilang, oke. Kalau begitu, marilah kita berpuasa. Aku akan menghadap raja. Kalaupun aku harus mati, maka aku akan mati. Wih, keren itu. Sikap iman. Majulah dia ngadap raja. Lolos. Kalau nggak dipanggil raja, ngadap kan mati. Dia nggak dipanggil, dia ngadap. Nggak mati. Malah Haman yang harusnya mati.
Selamatlah Israel, bisalah mereka pulang. Kalau nggak ada itu judul. Pulang dari pembuangan, udah habis. Kalau kita nggak ngerti historinya memang jadi repot juga. Tetapi jangan misalnya kita ngerti sekarang. Pak Bigman ngerti ya. Kalau gitu Pak Bigman lebih pintar dari Martin Luther. Gila kau. Si Martin Luther 400 tahun yang lalu itu. Perlu aku 400 tahun kemudian untuk ngerti pemikirannya salah. Gila nggak? Dia hebat pada zamannya. Understanding ya? Setiap kita ini anak zamannya. Jadi kita berhadapan dengan zaman kita dalam logika pikir. Martin Luther nggak ada berurusan dengan karismatik. Kita sekarang urusannya ini nih. Beda kan? Kalau Martin Luther itu berhadapan dengan humanisme. Pengaruh dari Erasmus. Ya, bukan Erastus ya. Erastus di tempat kantornya si Feli ya. Erasmus, itu tokoh Belanda, pemikir. Nah itu free will itu bertanding keras, termasuk Calvin juga. Calvin itu murid dari Erasmus juga. Garis humanisme, dia seorang pembelajar yang hebat. Tapi dia menelanjangi dan menunjukkan Tuhan bukan manusia yang bisa bikin selamat. Wah itu keren. Oke, kita rest dulu 3 menit baru kita lanjut lagi. Karena yang ini agak panjang. 2 menit lah ya.